Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UK1 buku Intan Pariwara kelas 12 dengan bab materi genetik. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, bagian kromosom yang berperan sebagai tempat alel berada adalah, jadi di sini kita perhatikan dulu gambar kromosom yang tersedia. Jadi di bagian tengah kromosom terdapat yang namanya sentromer. Kemudian ada lengan kromosom yang disebut dengan kromatid. Nah, di dalam lengan kromosom ini terdapat kromonema. Di bagian kromonema ada kromomer, seperti yang ada pada gambar. Nah, di dalam kromomer inilah terdapat yang namanya lokus. Lalu apa yang ada di dalam lokus? Di dalam lokus ada gen. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah E, kromomer. Nomor 2, sel dalam tubuh manusia yang tidak memiliki kromosom adalah, jadi ingat ya, kromosom itu berada di dalam sel. Nah, bagian sel yang mana yang mengandung kromosom? Bagian sel yang mengandung kromosom adalah bagian inti sel. Jadi antara A sampai dengan E di sini, satu-satunya sel yang tidak memiliki inti sel adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit di sini atau sel darah merah itu merupakan sel yang tidak memiliki inti sel. Karena dia tidak memiliki inti sel, pasti dia juga tidak memiliki kromosom. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3, Terina melakukan pengamatan mikroskop menggunakan mikroskop elektron. Hasil pengamatan Terina ditunjukkan oleh gambar di samping. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y. Nah, jadi ini adalah gambar dari kromosom. Kemudian di bagian X itu adalah bagian lengan dari kromosom yang disebut dengan kromatid. Sedangkan yang bagian Y adalah bagian sentromer, yaitu bagian daerah pelekukan dari kromosom. Jadi jawaban yang paling tepat adalah X, kromatid, dan Y adalah sentromer. Maka yang A. Nomor 4. Lalat buah Drosophila memiliki formula kromosom 3AA plus XY. Berdasarkan formula tersebut, jumlah kromosom yang dimiliki lalat buah adalah, di sini tertulis 3AA. Karena 3AA, A di sini maksudnya adalah autosom. Jadi 3AA itu artinya 3 pasang autosom atau kromosom tubuh. Karena dia 3 pasang berarti jumlahnya adalah 6 autosom. Plus XY. XY di sini adalah gonosom. Gonosomnya ada 2, berarti 6 autosom dan 2 gonosom. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 5, pasangan antara jenis kromosom beserta karakteristiknya dalam tabel berikut yang benar adalah, jadi untuk yang A, telosentrik, memiliki 2 lengan yang tidak sama panjang dan berbentuk J. Ingat-ingat ya, ketika berbentuk J itu berarti dia adalah akrosentrik. Kemudian yang B, akrosentrik, hanya memiliki 1 lengan dan letak sentromernya di ujung kromosom. Kalau letak sentromernya di ujung kromosom, ini disebut dengan telosentrik. Sedangkan yang C memiliki 2 lengan yang sama panjang dan letak sentromernya ada di tengah kromosom. Berarti ini adalah metasentrik. Yang D memiliki 2 lengan sama panjang dan letak kromosomnya di tengah, letak sentromernya di tengah kromosom. Maka di sini paling tepat dia adalah metasentrik. Yang E memiliki 2 lengan yang hampir sama panjang dan berbentuk V. Ketika berbentuk V itu seharusnya jawaban yang paling tepat di sini adalah metasentrik. Jadi jawabannya adalah yang D. Metasentrik dengan 2 lengan sama panjang dengan sentromer terletak di tengah kromosom. Nomor 6. Perhatikan gambar rantai DNA berikut. Basa nitrogen X beserta jumlah ikatan hidrogen Y dalam tabel berikut yang benar adalah, ingat ya, untuk DNA, dalam DNA itu kan ada basa nitrogen. Basa nitrogennya ada 2 jenis. Yang pertama purin. Di dalam purin itu ada adenin dan guanin. Sedangkan yang kedua pirimidin. Yang termasuk pirimidin di sini adalah timin dan sitosin. T, timin dipasangkan dengan adenin dengan rantai 2 ikatan hidrogen. Sedangkan sitosin pasangannya dengan guanin dengan 3 rantai ikat hidrogen.
Di gambar terlihat di situ ada basa nitrogen timin, maka pasangannya adalah dengan adenin. Karena timin dengan adenin, maka di sini menggunakan 2 ikatan hidrogen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Perhatikan struktur rantai DNA berikut berdasarkan gambar nukleotida penyusun rantai DNA berjumlah. Jadi, DNA itu tersusun dari nukleotida atau disebut dengan polinukleotida karena nukleotidanya jumlahnya ada banyak. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari satu gugus gula deoksiribosa yang digambar berbentuk segi 5, kemudian satu fosfat yang berbentuk lingkaran kecil dan ada satu basa nitrogen yang berbentuk segi 4. Kalau kita perhatikan, jika satu nukleotida itu terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen, berarti di sini ada 10 nukleotida. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 8. Pasangan yang benar antara model replikasi DNA beserta penjelasannya. Ingat ya, replikasi DNA itu ada 3 cara. Yang pertama konservatif, yang kedua semi konservatif, dan yang ketiga adalah dispersif. Untuk yang A, gambarnya dilihat. Di situ ada DNA kemudian membelah menjadi 2. Nah, ada DNA lama sendiri dan DNA baru sendiri membentuk rantai masing-masing. Ini dari gambar ini disebut dengan konservatif. Sedangkan keterangannya, rantai double helix DNA memisah diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Berarti di keterangannya ini adalah semi konservatif, maka jawabannya salah. Untuk yang kedua, untuk pada gambar ini disebut dengan cara konservatif. Sedangkan yang penjelasannya bentuk rantai double helix DNA lama tetap dan menghasilkan double helix baru. Ini berarti yang konservatif. Berarti jawaban yang paling tepat yang B pasti. Sedangkan yang C, untuk gambarnya di sini adalah gambar semi konservatif, sedangkan keterangannya adalah keterangan untuk konservatif. Sedangkan yang D, gambarnya adalah gambar semi konservatif. Sedangkan keterangan yang ada atau penjelasannya di sini adalah dengan cara dispersif. Untuk yang E, untuk gambarnya adalah gambar dispersif. Sedangkan keterangannya atau penjelasannya adalah konservatif. Jadi jawaban yang paling tepat yang sesuai antara gambar modelnya dengan penjelasannya di sini adalah yang B. Nomor 9, DNA dapat bersifat heterokatalik dan autokatalik. DNA dikatakan bersifat heterokatalik karena jadi DNA kan ada 2 sifat tadi. Yang pertama autokatalik, maksudnya di sini dapat melakukan replikasi DNA atau memperbanyak diri. Sedangkan yang heterokatalik maksudnya adalah dapat membentuk rantai DNA. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, mampu membentuk rantai DNA melalui proses sintesis protein. Yang terakhir, nomor 10, perhatikan fungsi enzim yang diperlukan dalam replikasi DNA berikut. Berdasarkan fungsinya, nama enzim 1 dan 2 adalah yang pertama, merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Ini adalah fungsinya dari enzim polimerase. Sedangkan yang kedua, menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk adalah fungsinya enzim ligase. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk enzim 1 polimerase, sedangkan enzim yang kedua adalah ligase. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.